Di video kemarin kita sudah membahas berbagai hal seputar Transformers Rise of the Beasts, yang mana di dalam film tersebut tidak hanya ada fraksi Autobots, melainkan juga fraksi dari Maximals dan juga Predacons. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa fraksi yang pernah muncul di Multiverse Transformers, karena fraksi-fraksi tersebut itu banyak sekali. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu, dan Universe. Selamat datang di Zekspot. Transformers adalah sebuah franchise terkenal dari Amerika Serikat dan juga sangat terkenal sekali di Jepang. Yang mana dalam kisah Transformers itu selalu menceritakan tentang peperangan antara robot-robot yang berasal dari planet Cybertron. Para robot-robot ini memiliki grup dan juga fraksi mereka masing-masing yang tentunya dengan tujuan yang berbeda. Ada beberapa grup atau fraksi yang pernah muncul di Multiverse Transformers. Yang pertama, Autobots. Di dalam kisah Transformers, Autobot adalah sebuah fraksi para robot yang berasal dari planet Cybertron yang melindungi kedamaian dan selalu berusaha untuk menghadapi ancaman dari para Decepticons dengan cara yang damai. Namun tidak jarang para Autobot juga tidak segan menyerang para Decepticon dengan kekuatan atau persenjataan mereka demi kelangsungan dan juga kedamaian umat manusia. Ada beberapa member dari Autobots yang terkenal yang berasal dari Transformers G1. Yang pertama tentunya ada pemimpin mereka yaitu Optimus Prime, lalu ada Bumblebee, Ratchet, RC, Bulkhead, Smokescreen, Wheeljack, Ultra Magnus, dan juga Cliffjumper. Kedua ada Decepticons. Seperti biasa, jika Autobots itu membela kebenaran dan juga mencoba untuk menjaga umat manusia, sedangkan Decepticons adalah sebaliknya. Dalam kisah Transformers, Decepticon diceritakan selalu berusaha untuk menguasai dunia dengan cara apapun, termasuk kekerasan. Mereka tidak segan menghancurkan bahkan membunuh para anggota-anggota maupun grup yang mencoba untuk melawan mereka. Para Decepticon ini juga tidak memperdulikan dampak dari kehancuran kepada umat manusia dan juga alam semesta saat mereka beraksi. Selain melakukan kehancuran, para Decepticon juga selalu menggunakan tipu muslihat dan juga kebohongan untuk mengelabui para lawan-lawannya, termasuk para Autobots. Dalam Transformers G1, Decepticons itu dipimpin oleh Megatron, dan di dalamnya juga ada beberapa member, seperti Starscream, Soundwave, Shockwave, Thundercracker, Scarab, Reflector, dan juga para Constructicons yang nantinya bisa bergabung satu sama lain menjadi Devastator. Ketiga, Predacons. Predacons adalah sebuah fraksi yang juga muncul dalam Transformers, tepatnya di series Transformers Beast Wars. Pada awalnya, para Predacons ini adalah para penjahat atau kriminal dari masa depan yang mencoba untuk mencuri sebuah artefak yang ada di Cybertron. Dan karena kejahatan yang mereka lakukan, akhirnya para Predacons ini dikejar oleh anggota Maximals. Dan sesampainya di bumi, mereka justru ingin menguasai bumi. Dan pada saat mereka berada di bumi di jutaan tahun yang lalu, para Predacons tidak hanya ingin menguasai artefak dari Cybertron tersebut, tetapi juga ingin menguasai bumi yang memiliki banyak sekali energon. Ada beberapa anggota Predacons yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada Megatron, yaitu pemimpin dari para Predacons. Lalu ada Dinobot, kemudian Tarantula, Waspinator, Quickstrike, Inferno, Black Arachnia, dan juga Terrorsaur. Selanjutnya ada Maximals. Pada video sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai Maximals dan juga Optimus Primal. Dan untuk teman-teman yang belum menonton videonya, kalian bisa tonton videonya terlebih dahulu. Di dalam kisah Transformers, tepatnya di Transformers Beast Wars, kita dikenalkan salah satu anggota grup baru yang bernama Maximals. Yang mana para Maximals ini adalah sebuah kelompok atau grup yang berasal dari Cybertron yang berisikan beberapa anggota. Yang pertama ada Optimus Primal sebagai pemimpin mereka, dan juga Cheetor, lalu Red Trap, Rhinox, Silverbolt, dan juga Black Arachnia, serta Deep Charge dan juga Tigatron. Dikisahkan jika para Maximals ini adalah orang-orang yang mencoba untuk mengejar para Predacons yang mencuri sebuah artefak dari Cybertron
Yang mana pada saat mereka mencoba untuk mengejar para Predacons ini, justru terjadi yang namanya time warp yang malah membuat mereka berada di jutaan tahun yang lalu di planet bumi. Dan pada saat itulah para anggota Maximals mengambil bentuk dari hewan yang ada di sekeliling mereka, yang mana hal tersebut melindungi mereka dari yang namanya radiasi Energon. Next, Stunticon. Di dalam series Transformers G1, kita akan mengenal yang namanya Decepticons dan juga Autobots. Tetapi di dalam grup tersebut, itu ada subgrup lain yang juga mewakili para Decepticon dan juga para Autobots, namun dengan anggota yang berbeda. Anggapannya ada circle di dalam sebuah circle. Stunticons ini adalah salah satu grup dari para Decepticons yang mana mereka tidak mengambil bentuk dari kendaraan-kendaraan tempur, melainkan kendaraan-kendaraan umum seperti mobil sport, mobil biasa, mobil yang mirip seperti mobil F1, dan juga tentunya mobil trailer. Ada beberapa anggota dari Stunticon. Yang pertama, Motormaster, lalu ada Dragstrip, Dead End, Breakdown, dan juga Wild Rider. Yang mana para anggota Stunticon ini juga bisa bergabung menjadi sosok robot yang lebih besar yang bernama Menasor. Selanjutnya ada Insecticons. Insecticons adalah sebuah fraksi dari Decepticon yang juga pernah muncul di dalam Transformers G1. Jika para robot-robot di Transformers G1 itu mengambil bentuk dari sebuah kendaraan-kendaraan tempur maupun kendaraan umum, namun Insecticons justru mengambil bentuk dari serangga. Di dalam kisah Transformers diceritakan jika para Insecticons ini akan menjadi sosok intel dari para Decepticon untuk memberikan dan juga mencari informasi-informasi terbaru tentang Autobots, agar mereka bisa mempersiapkan rencana untuk berperang dan juga menghancurkan para Autobots saat bertarung. Para Insecticons ini bernama Shrapnel, Bombshell, dan juga Kickback. Berikutnya ada Aerial Bots. Di dalam Transformers G1, kita akan dikenalkan beberapa subgrup dari fraksi yang sudah ada. Dan salah satunya seperti yang kita sebut tadi, ada Stunticon. Nah, Stunticon sendiri adalah subgrup dari anggota para Decepticon. Sedangkan Aerial Bots ini adalah subgrup dari anggota Autobots. Berbeda halnya dengan para Autobots yang menggunakan dan mengambil bentuk-bentuk dari kendaraan-kendaraan umum seperti Optimus Prime, Bumblebee, dan juga Ironhide. Dan sedangkan untuk para Aerial Bots, mereka mengambil bentuk dari pesawat tempur. Aerial Bots sendiri dipimpin oleh Silverbolt. Lalu ada beberapa member seperti Air Raid, Fireflight, Skydive, dan juga Slingshot. Dan tidak hanya itu, para Aerial Bots itu juga memiliki kemampuan untuk bergabung satu sama lain menjadi sosok robot yang bernama Superion. Sama halnya dengan para Stunticons dan juga Constructicons. Selanjutnya ada Terrorcons. Jika para Autobots memiliki Dinobots sebagai pasukan mereka yang berbentuk makhluk-makhluk purba, maka Decepticons memiliki Terrorcons sebagai pasukan mereka yang memiliki bentuk makhluk-makhluk mitologi. Terrorcons sendiri diceritakan berbeda di beberapa multiverse Transformers. Untuk di Transformers G1, para Terrorcon ini adalah sekelompok robot yang berpihak kepada Decepticons yang mengambil bentuk para hewan-hewan mitologi. Dan tentunya cukup mengerikan. Selain mereka bekerja untuk para Decepticons, para Terrorcons juga bekerja untuk Quintessons. Yang bisa dibilang Terrorcons ini adalah subkelompok dari Decepticons yang sangat setia dengan Quintesson yang menjadi pencipta mereka. Beberapa member dari Terrorcons ada Hungur, lalu ada Reaper Snapper, dan Blood, Sinner Twin, Cutthroat, dan juga Cindersaur. Yang mana mereka semua juga bisa bergabung. Dan ketika mereka bergabung menjadi robot raksasa berbentuk dinosaurus humanoid, mereka memiliki nama baru yang bernama Abominus. Nah, itu tadi adalah Terrorcons yang ada di Transformers G1. Sedangkan di dalam series Transformers Prime yang juga ada di Netflix, kalau di Netflix kalian gak ada, kalian bisa ganti ke region lain. Kalau misal gak ada juga, kalian bisa nonton di Amazon Prime Video. Nah, di dalam series tersebut, Terrorcons tidak diceritakan hanya sebagai sosok dari robot-robot yang berbentuk makhluk mitologi, melainkan robot dari pasukan Megatron yang diberi kekuatan dari Dark Energon,
Yang mana para robot-robot ini adalah robot-robot zombie yang hidup kembali dengan kekuatan tersebut. Dan jika kita mengacu lagi dengan trailer yang muncul di Transformers Rise of the Beasts, sepertinya Terrorcon yang diadaptasi di sini bukan Terrorcons yang ada di Transformers G1, melainkan Terrorcons yang ada di Transformers Prime. Selanjutnya, Dinobots. Sebenarnya ada dua Dinobots yang bisa kita kenal di dalam series Transformers. Yang pertama, Dinobot sebagai anggota subgrup dari Autobots, dan juga Dinobot sebagai robot individual yang bisa kita lihat di Transformers Beast Wars. Nah, Dinobot sendiri adalah subgrup dari anggota Autobots, yang mana mereka tidak mengambil bentuk dari kendaraan, melainkan bentuk dari hewan-hewan purba, seperti Tyrannosaurus dan juga Triceratops. Dinobot dipimpin oleh Grimlock, yaitu salah satu Cybertronian yang mengambil bentuk Tyrannosaurus. Lalu ada Slag yang mengambil bentuk Triceratops, lalu ada Sludge yang mengambil bentuk Stegosaurus, dan juga Snow yang juga mengambil bentuk Stegosaurus, lalu ada Swoop yang mengambil bentuk dari Pterodactyl, dan juga Strafe yang mengambil bentuk dari Velociraptor. Selanjutnya, Constructicon. Di dalam series Transformers ada anggota Decepticons yang juga memiliki bentuk berupa kendaraan. Namun bukan kendaraan umum seperti layaknya Autobots dan juga para Decepticon lainnya yang mengambil bentuk kendaraan tempur, melainkan kendaraan yang biasanya digunakan untuk pekerjaan pembangunan yang berupa mesin-mesin berat seperti bulldozer, ekskavator, dan juga crane, yang mana mereka bernama Constructicons. Constructicons adalah subanggota dari para Decepticons yang mengambil bentuk dari alat-alat berat dan juga memiliki warna yang notabene hijau. Dan anggota mereka ada Scrapper, Bone Crusher, dan juga Scavenger, lalu ada Mixmaster, serta Hook, dan ada Longhaul. Keenam anggota dari para Constructicons ini bisa bergabung satu sama lain, dan mereka akan berbentuk robot humanoid raksasa yang bernama Devastator. Nah, di dalam Transformers G1, Devastator itu adalah robot humanoid yang berasal dari gabungan para Constructicons dan nantinya akan berbentuk raksasa, dan sudah pasti memiliki warna hijau dan juga ungu. Sedangkan Devastator yang muncul di Transformers versi Michael Bay, kita bisa melihat bahwa di sini Devastator malah memiliki bentuk seperti layaknya dinosaurus yang sangat-sangat liar dan memiliki daya hisap yang sangat kuat. Tapi sayangnya sangat mudah sekali untuk dihancurkan di dalam film ini. Yang terakhir, Combiners. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa robot-robot yang bisa bergabung satu sama lain. Dan di dalam series Transformers, itu ada banyak sekali robot-robot yang juga bisa bergabung satu sama lain. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, bagaimana para robot ini bisa bergabung satu sama lain? Jawabannya itu adalah karena mereka memiliki kekuatan yang berasal dari energi yang bernama Enigma of Combination, yang mana tidak semua robot yang ada di Cybertron itu memiliki hal tersebut, dan hanya ada beberapa. Yang pertama ada Superion, yaitu robot combiners yang berasal dari Silverbolt, Skydive, Air Raid, Firefly, dan juga Slingshot. Kemudian ada Defensor, yaitu gabungan antara Streetwise, Blades, First Aid, Groove, dan juga Hotspot, bukan Zackspot. Lalu ada Menacer, yaitu gabungan dari Motormaster, Dead End, Dragstripe, Breakdown, dan juga Wild Rider. Dan ada Bruticus, yaitu gabungan dari Onslaught, Brawl, Swindle, Blast Off, dan juga Vortex. Kemudian selanjutnya ada Devastator yang sudah kita sebut tadi, yaitu gabungan dari Scraper, Hook, Bone Crusher, Longhaul, dan juga Mixmaster. Dan ketika para robot-robot ini bergabung satu sama lain, itu akan memiliki bentuk yang sangat besar dan juga luar biasa, serta memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebenarnya masih ada banyak sekali subgrup dari Transformers, dan salah satu yang kita sudah ceritakan adalah Minicons. Buat teman-teman yang mungkin ingin menonton sedikit pembahasan dari Minicons, kalian bisa menonton pembahasan kita mengenai Unicron. Dan ya, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai beberapa fraksi di series Transformers yang pernah muncul. Sebenarnya ada beberapa fraksi yang masih belum kita sebutkan, dan mungkin akan kita lanjutkan di video yang lain.
Well, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga sudah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. Anyway, aku Segenos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.